Tapi memang public speaking itu bisa berguna bagi semua orang. Jadi nggak apa-apa teman-teman yang jangan ada yang bilang, wah aku udah tua atau aku masih SMP malu-malu atau apa. Nggak apa-apa kok, kita sama-sama belajar di sini. Oh iya, berhubung webinar kita akan dimulai sekitar 5 menit lagi, aku ingin membacakan peraturan webinarnya terlebih dahulu ya. Jadi, peraturan pertama, semua peserta wajib mematikan audionya selama mentorship ini berlangsung agar tidak mengganggu ketertiban dari mentorship ini. Dan yang kedua, diharapkan juga untuk teman-teman untuk mengikuti webinarnya hingga selesai ya, karena nanti peserta akan diberikan waktu untuk sesi konsultasi dan juga ada Q&A. Jadi setelah talk show-nya teman-teman bisa memberikan mungkin pertanyaan yang teman-teman bingung terkait public speaking. Jadi bisa langsung ditaruh nanti di kolom chat. Oke, thank you teman-teman.
Oke, halo dan selamat malam teman-teman. Senang sekali bisa bertemu teman-teman semuanya. Nah, sebelum memulai webinar kita, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama saya Gabriela Natania Bustan dan saya akan menjadi moderator dalam public speaking mentorship ini. Nah, secara pribadi aku sih sebenarnya excited banget teman-teman karena memang benar public speaking itu penting banget sih dalam kehidupan sehari-hari. Terutama tuh sekarang udah banyak kegiatan yang kita lakukan secara online dan menurut aku kemampuan untuk berkomunikasi dan public speaking itu dibutuhkan banget dan sangat penting. Nah, oke. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ya bertemu dengan pembicara kita. Aku lihat dari fotonya nih Kak, kakak pembicara kita ini cantik banget loh teman-teman. Nah, aku kenalin ya ke teman-temannya. Nah, beliau adalah Kak Maya Anzela. Halo Kak Maya. Halo semuanya. Hai Kak, aduh, senang sekali bisa ketemu sama Kakak. Aku panggil Kak Maya Iya, aja, boleh kan Kak? Nggak apa-apa kan? boleh Oke banget. deh, cakep. Nah, teman-teman, jadi sebelum ada pepatah yang bilang kan, kalau kita tidak kenal maka kita tidak sayang. Jadi aku ingin memperkenalkan dulu Walaupun udah speaker kenal belum kita jadi sayang. kepada teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman Kak Maya ini adalah seorang influencer dan juga social aktivis. Kak Maya juga merupakan lulusan dari Universitas Tanjung Pura dan dia meraih gelar sarjana di bidang International Financial Management Department of Economic dan Business. Nah, Kak Maya juga meraih banyak beasiswa loh teman-teman. Salah satunya tuh beasiswa aktivis Nusantara atau lebih dikenal dengan Bakti Nusa pada tahun 2017 kemarin. Nah, ada juga beasiswa Bank Indonesia atau disingkat Genbi. Nah, dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, Kak Hmm. Maya juga tuh banyak terlibat loh dalam seminar, conference, aktivitas, atau volunteering, baik nasional maupun internasional. Di mana salah satunya tuh pada tahun 2018 kemarin, Kak Maya pernah mengikuti International Batik Conference Kyoto, Jepang. Nah, selanjutnya Kak Maya juga sering menjadi speaker dalam acara besar dan ternama. Nah, salah satunya di mentoring session ini, teman-teman. Yang terakhir, Kak Maya juga memiliki beberapa pengalaman kerja sebagai CFO Youth for Future Project dan leader Youth of Future selama setahun. Dan juga beliau pernah magang di Bank Indonesia selama 2 bulan dan sekarang Kak Maya memegang jabatan sebagai HRD di PT Solid Gold Berjangka Jakarta. Astaga, aku kalau lihat achievementnya Kak Maya keren-keren banget, sumpah kagum sama kakak, gila. Nah, jadi oke teman-teman, jadi itu tadi biodata dari Kak Maya, dan sekarang kita akan segera memulai mentorship kita. Aku tadi lihat banyak banget ya teman-teman, ada yang dari Lampung, ada yang dari Riau, banyak banget loh Kak dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi sebenarnya sih teman-teman kita hari ini lebih ke talk show sih daripada ke webinar. Jadi mungkin kita bisa kayak lebih interaksi lagi teman-teman ya. Dan kalau mungkin teman-teman ada yang ada Q&A, mungkin bisa ditaruh di kolom chat sebentar. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Oke Kak, Kak Maya udah siap Kak? Oke, siap. Mungkin dari kakak sendiri ada mau ngucapin sesuatu nggak Kak? Kayak sepatah dua kata gitu untuk teman-teman kita di sini. Oke, halo teman-teman semuanya. Halo Rangers ya. Dipanggilnya Rangers nih kalau nggak salah. Iya Teman-teman benar. gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat walaupun di tengah pandemi. Jangan lupa untuk selalu beraktivitas, selalu melakukan kegiatan positif dan jangan lupa teman-teman menjaga protokol kesehatan. Nah, untuk sesi hari ini kakak pengennya kita santai aja ya. Jadi kayak jangan terlalu tegang, ntar malah ngantuk semuanya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh sok monggo ditanyakan. Mau di kolom chat boleh, mau langsung disampaikan juga boleh. Intinya hari ini kita saling sharing, kita saling belajar bareng dari experience masing-masing. Oke Kak, thank you banget. Ya jadi teman-teman kalau memang teman-teman mungkin ada yang punya pertanyaan, mungkin teman-teman bisa taruh nama dan juga asal teman-teman dari mana.
dan bisa taruh pertanyaannya. Jadi formatnya nanti aku udah taruh di chat ya, bisa seperti itu. Oke Kak, mungkin kita bisa mulai sesi talk show-nya ya. Nah, jadi kan kita hari ini Kak temanya nih tentang public speaking ya. Dan mungkin setiap ranger yang ada di sini tuh mungkin punya pemahaman tentang public speaking sendiri. Mungkin ada yang bilang public speaking tuh berbicara depan umum, mungkin ada yang bilang public speaking tuh bagaimana kita bisa berbicara dengan lancar mungkin. Tapi dari Kak Maya sendiri, kira-kira pemahaman Kakak tentang public speaking itu seperti gimana ya Kak? Dan mungkin ada pengalaman Kakak yang mungkin Kakak bisa share dalam public speaking sendiri? Oke, nah jadi kalau kita bicara tentang public speaking sendiri, itu menurut kakak public speaking itu adalah sebuah seni. Ya, jadi yang namanya seni itu kan beragam ya, dan setiap orang kan pasti punya seninya masing-masing. That's why public speaking itu nggak ada yang namanya teknik pakem. Jadi public speaking itu pasti berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena pada dasarnya setiap dari kita punya sense of art yang berbeda-beda. So public speaking yang kakak pahami adalah bagaimana kita bisa merangkai kata, merangkai gagasan seindah mungkin sesuai dengan art kita, dan bagaimana kita bisa menyampaikan yang terpenting adalah pesan. Pesan itu bisa sampai kepada si audiens itu sendiri. Nah, dan tentunya public speaking itu kan banyak ragamnya ya, banyak macamnya. Untuk berbicara seperti ini tentunya beda nih dengan bagaimana teknik public speaking dalam menjadi MC misalnya, atau bagaimana caranya untuk menjadi public speaker, oke, dalam berpidato misalnya, atau dalam membaca puisi dan lain sebagainya. Pada dasarnya teknik-teknik ya atau jenis-jenis dari public speaking itu berbeda-beda, dan itu tergantung dari teman-teman sendiri pengen masteringnya di mana, pengen expertnya di mana, dan berarti uh, pemberian metode ataupun teknik pembelajarannya juga pastinya berbeda. Kak, sebenarnya public speaking ini bisa otodidak atau enggak sih Kak? Atau benar-benar harus belajar, harus training, harus belajar sama yang expert baru kita bisa? Kalau menurut kakak pribadi, berdasarkan pengalaman pribadi, sebenarnya public speaking ini adalah pembiasaan. Jadi ketika kita sudah membiasakan otak kita untuk bekerja dengan cepat dalam memproses kata-kata, sudah membiasakan lidah kita untuk berbicara, maka semuanya akan secara mudah terorganisir, dan akhirnya kita bisa memiliki skill public speaking yang bagus. Jadi kalau misalnya dibilang perlu belajar atau training atau tidak, itu sebenarnya kakak balikin ke pribadi ya, karena kan masing-masing dari teman-teman pasti punya kemampuan yang berbeda-beda nih. Tapi yang jelas yang tetap harus diteguhkan adalah teman-teman harus biasakan. Jadi jangan sampai teman-teman cuma tahu teorinya, jangan sampai teman-teman cuma tahu lewat webinar ini ya, lewat hangout ini teman-teman cuma belajar, oh ternyata begini begini begini, tapi teman-teman nggak apply ya, teman-teman nggak aplikasikan. So teman-teman perlu banget punya rekan nih untuk apa? Untuk melatih public speaking teman-teman. Baik itu dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa lainnya, sebenarnya semuanya sama. Karena pada dasarnya kemampuan dalam menggunakan bahasa itu tergantung dari kita dalam menggunakan kata-kata tersebut. Gitu. Wah, gila. Penjelasannya lengkap banget, Kak. Aku jadi lebih paham lagi dari apa namanya tentang public speaking sendiri. Jadinya menambah wawasan juga. Tapi kalau dari kakak sendiri ada pengalaman nggak kak, kayak kalau misalnya kakak mungkin jadi speaker atau mungkin ngomong di depan orang banyak, boleh tolong ceritain kak kayak pengalaman kakak dalam bidang public speaking seperti apa? Oke, jadi sebenarnya kalau mau sharing ya, pertama kali kakak latihan public speaking itu sebenarnya dari SD. Jadi dari SD itu emang orang tua ngelatih kakak untuk yang pertama itu adalah PD. Jadi teman-teman kalau memang mau belajar public speaking yang pertama kali itu adalah PD. Kenapa? Karena PD itu adalah kunci dari segalanya ya. Jadi kalau misalnya kayak kita mau ngomong, tapi kalau kita nggak PD, pasti tetap ada aja kendala. Entah itu ngeblank, entah itu teman-teman tiba-tiba ngerasa minder, ngerasa tiba-tiba pengen ngomong A tapi ternyata yang diomongin B dan lain sebagainya. Nah, jadi yang pertama kali yang diajarin sama orang tua kakak adalah PD dalam hal apapun. Jadi ada event apa, ada lomba apa, kakak ikut. Terutama lomba-lomba yang menuntut kakak untuk tampil di depan. Seperti itu. Nah, setelah itu kakak mulai ikut lomba-lomba yang berbasis speaking. Jadi ada pidato, storytelling, kemudian
puisi. Nah, seperti itu. Jadi kakak latih diri kakak untuk bisa percaya diri dengan langsung praktis. Nah, jadi ada teman-teman nih yang mungkin pertamanya pengen belajar teori dulu gitu ya, baru mau praktek. Tapi kalau kakak sendiri, jujur dari awalnya tuh langsung praktek, langsung benar-benar turun, langsung benar-benar kayak feel experience-nya benar-benar di depan umum. Jadi belajarnya itu berdasarkan kapasitas yang kakak punya. Jadi kakak tahu kekurangan kakak apa. Nah, mungkin ini bisa di-apply juga sama teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang masih malu untuk ikut lomba dan lain sebagainya. Tapi ya kalau misalnya teman-teman nggak train dari sekarang, nggak coba dari sekarang, teman-teman nggak akan tahu kapasitas teman-teman itu sampai di mana. Seperti itu. Jadi itu adalah awal pertama kakak benar-benar belajar tentang public speaking. Nah, kemudian kalau untuk keberlanjutannya gimana, Kak? Untuk keberlanjutannya, kakak yakin banget kalau kita udah terbiasa dengan public speaking, mulut kita akan terus ngoceh dimanapun itu. Jadi misalnya nih kayak teman-teman ada di organisasi gitu ya, pasti teman-teman nggak akan comfort ketika teman-teman diem di dalam diskusi, bener nggak? Pasti teman-teman kayak ada aja ide, ada aja gagasan yang pastinya teman-teman mau curahkan ke forum. Nah, itu yang teman-teman harus latih, keinginan untuk berbicara. Melatih keinginan dengan melatih skill itu lebih susah melatih keinginan kalau menurut kakak. Karena walaupun kita punya skill, tapi kalau kita nggak punya keinginan, kita nggak akan terbiasa untuk bisa mencurahkan ide dan gagasan. Karena kalau ide dan gagasan itu terbentuk dari bagaimana kita berpikir. Ada orang yang ngomong gitu ya, uh, berbelit sana sini A sampai Z intinya dikit, bener nggak? Tapi ada orang yang ngomong straight to the point and then udah selesai. Nah, itu adalah skill ya yang tentunya bisa kita dapatkan dari sebuah pembiasaan. Seperti Oke deh Kak, tapi berarti benar ya Kak, kayak apakah lebih baik kalau misalnya kita bisa menyampaikan segala sesuatu tuh lebih singkat atau kayak diperjelas gitu Kak, kayak sedetail-detailnya. Kalau dari Kakak gimana menurut Kakak? kalau dari kakak itu yang penting kita menyampaikan sebuah informasi yang tidak diketahui oleh orang lain. Karena kalau misalnya kita sampaikan sesuatu yang orang emang udah tahu, orang pasti nggak akan interest. Tapi kalau kita menyampaikan sesuatu yang baru nih, gitu kan, baik itu dari experience, baik itu dari research, dan lain sebagainya, yang orang nggak terlalu common tahu, itu mereka akan merasa kayak, oh iya ya, oh bener ya, oh ternyata seperti itu. Nah, itu sebenarnya adalah teknik public speaking yang harus kita miliki sebagai seorang public speaker. Iya sih Kak, benar banget sih Kak ya. Kalau misalnya kepanjangan juga pasti kita jadinya mungkin bosan kali ya Kak atau males dengannya, aduh panjang banget sih intinya apa gitu. Ya, kita Tapi dengerin kalau bahasa ngomong, ya. kenapa Kak? Oh iya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal teknik Kak, menurut Kakak emang apa sih yang perlu kita persiapkan untuk bisa mengembangkan skill public speaking gitu Kak? Kalau untuk mengembangkan skill ini kan banyak ya deh ya. Ada yang skill basic, ada yang skill medium, ada yang skill memang udah profesional. Kalau untuk skill basic itu pasti pertama kalinya adalah PD-nya dulu nih yang dilatih. Nah, kalau untuk melatih PD tentunya dengan cara pembiasaan, tentunya dengan cara bagaimana teman-teman ini bisa sering show ya, show off dimanapun itu, baik itu misalkan live IG lah, gitu kan sekarang udah bisa ya, udah banyak medianya live IG misalnya, sehingga teman-teman udah bisa terbiasa untuk bertatapan gitu kan, untuk show off, berbicara tentang sesuatu, atau kalau untuk yang mediumnya itu lebih kepada bagaimana teman-teman bisa merangkai ide dan gagasan, sehingga apa yang teman-teman sampaikan itu runtut gitu kan, kemudian nggak mengulang, ya seperti itu. Kemudian kalau untuk yang skill hardnya atau yang profesionalnya, itu lebih kepada gimana teman-teman bisa menggait audiens. Nah, jadi tergantung dari levelnya dulu nih. Teman-teman harus lihat dulu, teman-teman ada di level mana sekarang. Sehingga teman-teman tahu gimana sih caranya teman-teman untuk mengembangkan itu sesuai dengan porsinya. Ah, gitu, Kak. Tapi bagaimana ya, Kak, cara kita tahu kita itu sebenarnya lagi di level mana? Karena mungkin saja kalau misalnya seperti contohnya aku, Kak, kalau misalnya aku ngomong mungkin di webinar seperti ini, mungkin aku bakal lebih lancar gitu, Kak, karena mungkin aku cuman menatap laptop. Tapi mungkin takutnya kalau misalnya di depan orang banyak kayak benar-benar yang ada audiensi benernya. Nah, itu dari mana aku tahu, Kak, kalau aku tuh sedang di level mana? Takutnya berbeda webinar secara online dan webinar secara offline gitu Kak.
Oke, kalau kakak sendiri lebih prefer punya mentor. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita menilai diri kita sendiri, kadang-kadang kita nggak objektif gitu kan. Kenapa? Karena kalau kita menilai diri kita sendiri ada keegoan nih. Ada keegoan yang ada di dalam diri kita sehingga kita ngerasa kayaknya aku udah bisa deh ini gitu. Padahal kalau orang lain ngelihat itu nggak seperti itu. That's why teman-teman harus punya mentor nih, harus punya partner lah minimal ya. Harus punya partner sehingga apa? Sehingga ada orang lain yang melihat kita dan ada orang lain yang mengkritik kita. Jadi kita tahu lebih detail, oh kira-kira kita itu benar-benar kurangnya di bagian apa. Memang benar sih, kakak panggilnya apa nih? Gabriel ya? Ya, boleh. Gaby Memang, boleh, Kak. kenapa? Gaby Gaby. boleh, Kak. Oke, memang benar Gaby. Kalau kita ngomong di kamera sama kita menatap mata orang itu akan jauh lebih berbeda. Kalau kita natap mata orang nih, kita ngeliat orang itu sinis. Bisa aja kita ngerasa kayak aku Hmm. selalu ngomong apa, bener nggak sih? Kayak kok pada nggak interest gitu sih? Kita bakalan bisa bermain dengan pikiran kita sendiri. Itu kalau misalnya kita langsung ya, kita siaran langsung live ngomong di depan orang. Tapi kalau di depan kamera seperti ini, challengingnya ada juga. Kalau misalnya kayak kita ngelihat diri kita sendiri nih yang ada di kamera gitu kan, kita ngerasa nggak pede. Kok kayaknya di kamera kelihatannya gini ya? Kok kayaknya jerawatnya kelihatan ya? Bener nggak? Nah, itu juga sebenarnya ada tantangan tersendiri di masing-masing metode. That's why teman-teman harus bisa mastering nih dengan cara apa? Dengan cara tadi lagi. Kalau kamera sih pasti gampang ya, kayak kita cuma record gitu kan. Kita record, kita ngomong sendiri di kamera. Nah, itu bisa jadi salah satu cara. I see. Aduh, makasih banget tipsnya, Kak. Soalnya kadang aku kayak bingung gitu, buat apa, sudah sejauh mana ya aku. Oh iya, ternyata benar sih, Kak, mungkin kita harus mencari mentor ya, Kak, berarti ya, atau setidaknya teman, lawan bicara yang bisa membantu kita, biar kita juga tahu, oh kita masih ada salah di sini, atau mungkin masih kurang di bagian ini. Nah, Kak, kadang kan kalau misalnya kita lagi ngomong nih Kak, biasanya mungkin nggak menutup kemungkinan kita mungkin gugup atau mungkin deg-degan gitu, nervous. Nah, kira-kira Kakak ada nggak tips and trick biar kita bisa melawan kegugupan ini, biar kita mungkin ke depannya kita bisa lebih nyaman kalau berbicara dengan orang gitu. Oke, sebenarnya kalau gugup itu wajar ya. Gugup itu bisa dibilang manusiawi, tapi akan menjadi tidak manusiawi kalau kita nggak bisa menghandle itu. Dan gugup itu sebenarnya bisa hilang, bisa banget. Kalau misalnya teman-teman udah bisa menemukan sisi nyamannya. Nah, dan teman-teman juga bisa tahu gimana sih cara untuk mengendalikan rasa gugup itu sendiri. Dan cara mengendalikan itu beda-beda. Nah, kalau kakak pribadi nih, ya gimana sih caranya Kamaya untuk mengurangi rasa gugup, rasa grogi? Kalau kakak selalu menggunakan sesuatu yang baru ketika kakak lagi show gitu. Jadi misalnya entah pakai blazer baru, atau pakai kerudung baru, atau mungkin pakai aksesoris baru, dan lain-lain. Sehingga apa? Sehingga itu akan memicu kakak untuk menjadi lebih pede. Seperti itu. Nah, bisa dengan cara seperti itu. Nah, kenapa apa namanya kalau misalnya teman-teman punya cara lain monggo silakan karena tergantung dari masing-masing. Oke, ada yang ngerasa lebih pede kalau bawa pulpen misalnya. Sehingga ketika dia gugup tangannya nggak gemeteran. Dia bisa memegang sesuatu. Itu bisa juga dengan trik seperti itu. Kemudian ada juga orang yang lebih senang untuk melihat satu sisi misalnya. Jadi daripada dia ngelihat orang banyak, mending dia ngelihat satu poin aja, misalnya seperti itu kan. Itu juga bisa. Seperti itu. Nah, jadi tergantung lagi dari teman-teman tingkat kegugupan itu kan juga berbeda-beda ya, dia. Ada yang kayak gemeteran banget, dingin, keluh nggak bisa ngomong, itu ada juga. Sampai kalau ngomong itu bener-bener gemeteran itu ada juga. Itu biasanya buat teman-teman nih yang mungkin jarang untuk tampil di depan, oke, jarang presentasi, itu biasanya seperti itu. Nah, caranya gimana? Caranya kalau yang paling umum ya, yang universal, itu teman-teman ketika teman-teman stay ya atau berdiri di satu poin di mana teman-teman akan ngomong, itu teman-teman jangan langsung ngomong. Oke, kebanyakan kesalahan kita itu adalah kita mau cepat selesai. Bener nggak? Cepat ngomong, cepat selesai, tapi pada akhirnya di tengah-tengah ngeblank. Nah, itu yang salah. Jadi ketika teman-teman itu udah masuk ke stage, teman-teman diem dulu, oke, hela nafas dulu, tenangkan diri dulu, tapi jangan sampai sejam baru ngomong ya. Ya, jadi teman-teman udah dapat side mana ya, udah berdiri dengan cara apa, baru teman-teman ngomong.
seperti itu. Dan ngomong yang penting pesannya sampai. Kalau misalnya teman-teman bingung mau ngomong apa, oke, boleh dialihkan ke hal lain. Misalnya ajak guyon dulu, gitu kan? Atau misalnya teman-teman lihat ke audiens siapa yang menarik, gitu kan? Oke, diajak ngomong sampai akhirnya teman-teman ingat mau ngomong apa lagi selanjutnya. Gitu. Balik lagi tadi ke seni tadi yang harus kita buat. Gitu ya Kak ya. Berarti kita jangan kalau misalnya langsung naik stage, langsung ngomong gitu ya Kak. Mungkin menurut Kakak kayak kita harus mencari comfort-nya kita dulu ya Kak. Kayak apakah kita Betul. udah nyaman atau mungkin kenali audiensnya dulu mungkin ya Kak sebelum kita mulai ngomong gitu. Tapi Oke. terus Kak kalau misalnya kita udah melakukan hal seperti itu, tapi mungkin misalnya tiba-tiba pada saat kita ngomong kita ngeblank nih Kak. Nah, kira-kira apa sih Kak yang harus kita lakukan saat kita ngeblank biar nggak terlalu kelihatan gitu loh Kak, biar nggak terlalu awkward jadinya gitu. Oke, kalau ngeblank sebenarnya itu kan sebagian banyak orang ngeblank itu karena dia terlalu menghafal gitu. Jadi kayak bener-bener aku harus ngomong ini, terus ketika udah ngeblank di satu part, dia akan lupa untuk part-part lainnya. So penting bagi teman-teman untuk bisa concern dengan beberapa poin aja. Jadi kalau teman-teman mau ngomong ke depan nih, teman-teman akan lebih baik untuk catat poin-poin pentingnya itu apa aja yang teman-teman mau omongin gitu. Jangan sampai teman-teman menghafal untuk statementnya seperti apa. Nah, jadi boleh teman-teman kalau misalnya mau catat ya itu boleh-boleh aja. Mau catat di handphone dijadiin wallpaper misalnya gitu kan. Itu boleh deh. Jadi itu juga merupakan salah satu trik ya yang juga saya pakai. Jadi biasanya kalau misalnya banyak sekali poin yang mau saya sampaikan, saya catat di notes, kemudian habis itu saya save, saya screenshot, saya jadiin wallpaper. Nah, ketika saya ngeblank, oke, saya keluarin handphone ya, buat ice breaking ala-ala pakai telepon gitu kan. Teman-teman punya handphone gitu kan. Kakak keluarin handphone, yang lain juga ngeluarin handphone. Nah, padahal di situ ada contekan. Bisa nggak trik seperti itu? Bisa. Nah, jadi bisa juga dengan trik seperti itu. Kalau udah lupa part apa, oke, bisa bisa ya sambil-sambil lirik lah di handphonenya. Nah, atau kalau misalnya nggak cara seperti itu, gimana lagi, Kak? Bisa teman-teman alihkan ke pemahaman lain yang kira-kira bisa teman-teman sampaikan. Tapi kalau misalnya ternyata udah benar-benar ngeblank, nggak tahu mau ngomong apa, mending diakhirin aja. Jadi jangan sampai teman-teman ngomong yang ngawur, oke, makin kelihatan nggak prepare-nya, ya ya udah, mending diselesaikan aja. Nah, penting bagi teman-teman untuk belajar dulu sebelum ngomong ke depan. Jadi udah paham sehingga kalau emang lupa di satu atau dua bagian, teman-teman tahu mau nyampein apa lagi gitu. Iya, thank you banget tips and triknya Kak. Jadi aku kayak punya beberapa pertanyaan ini puji Tuhan udah dijawab semua sama Kakak, aku jadi lebih paham lagi. Nah, tapi untuk sesi berikutnya nih Kak, mungkin udah selesai nih pertanyaan-pertanyaan dari aku secara pribadi. Nah, sekarang kita mungkin mau lihat pertanyaan teman-teman yang lain nih Kak. Ada dari Menik Hardianti ya, dari Kaltim nih Kak, wih jauh banget dari Kaltim ya. Nah, katanya ada dua pertanyaan nih Kak. Yang pertama, ada tips nggak Kak agar kita bicaranya tuh nggak buru-buru Kak gitu. Mungkin Oke. dulu kali ya Kak biar bisa itu. Oke, tips supaya nggak ngomongnya buru-buru. Nah, Ya. kalau ngomong buru-buru itu biasanya pembiasaan. Kita biasa ngomong cepat. Kakak juga dulu kayak gitu kok. Kenapa kakak ngomong cepat? Karena kakak pengen cepat selesai. Sebenarnya itu doang intinya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya pattern kalau ngomongnya cepat, itu pasti karena teman-teman itu pengen mencurahkan semua apa yang ada di kepala secepat-cepatnya, takut lupa, biar cepat selesai. Nah, jadi hal-hal itu yang harus teman-teman hindarin. Ya, jadi bagi teman-teman yang punya kebiasaan untuk ngomongnya cepat, itu bisa direm untuk keinginannya buat cepat selesai itu. Jadi bisa belajar untuk ngomongnya yang lebih pelan ya, supaya apa? Supaya artikulasinya lebih jelas juga. Karena kalau teman-teman ngomong cepat nih, bisa aja orang lain nggak ngeh, orang lain nggak ngerti gitu dengan apa yang teman-teman sampaikan. Nah, itu juga tentunya pasti pembiasaan. Jadi mulai sekarang biasakan kalau ngomong itu agak dijeda. Kalau triknya kakak supaya kakak nggak ngomong cepat, kakak pakai gesture. Jadi gesture ini ya baik pakai tangan ya
pakai kaki nggak mungkin ya. Kalau kaki paling melangkah aja, ya melangkah ke kanan atau melangkah ke kiri. Jadi kakak buat irama sendiri sehingga kakak bisa ngomongnya pelan-pelan. Nah, jadi tadi contohnya ya. Jadi gimana kakak supaya bisa menahan, tahan, tahan, supaya bisa ngomongnya lebih slow-slow gitu. Pakai gestur itu bisa jadi salah satu trik juga buat teman-teman. Oh iya benar Kak. Atau mungkin bisa juga kali ya kalau kita kayak bikin catatan gitu Kak, terus kayak dikasih jeda-jeda tuh biasanya ada kayak digarisin. Jadi biar kita tahu gitu ya Kak sampai di mana kita ngomongnya. Itu mungkin bisa juga kali ya Kak ya. Nah, ini Boleh, kata boleh. Latihan intonasi, ya, itu benar ah, banget. Latihan intonasi itu boleh. Ya, karena kalau teman-teman udah terbiasa dengan intonasi, dengan penekanan, pasti teman-teman akan terbiasa dengan pembawaan bicaranya. hmm. Baik Kak, nah ini ada pertanyaan kedua Kak, sama masih dari Kak Menik tadi, katanya, Kak saya pernah jadi pematik acara, nah sering gitu audiensnya membahas di luar tema katanya Kak, di luar tema cara untuk mengembalikan ke pembahasan itu gimana Kak katanya? Cara atau caranya kita Oke. berbicara gimana? Oke, kalau ini kan sebenarnya teknik speak ya. Jadi kayak Mhm. speak di mana kita nggak deny juga pertanyaan dia supaya dia juga bisa terpuaskan gitu kan. Tapi kita nggak membahas itu terlalu dalam atau terlalu detail. Karena benar kalau terlalu detail kan pasti bakalan meluas kemana-mana yang jadinya nggak fokus lagi ke pembahasan itu gitu kan. Nah jadi kalau saran kakak boleh dibahas untuk kulit luarnya sembari teman-teman bilang memang ini agak sedikit keluar dari tema kita ya teman-teman, tapi nggak apa-apa kalau di dalam dunia medis kita kan juga mengenal ya apa yang dimaksud dengan ini. Nah gitu. Jadi jangan ditolak, tapi boleh dibahas sedikit supaya apa? Supaya teman-teman yang nanya terpuaskan. Gitu. Gitu ya Kak. Jadi gitu teman-teman tips and triknya tadi ya, udah disampaikan sama Kak Mayanya. Nah, ini ada pertanyaan berikut nih Kak dari Syahrani Pratiwi. Mhm. Jadi katanya Kak, Kak Syahrini ini bisa on voice-nya nggak Kak? Oh boleh Mungkin boleh. katanya, ya mungkin katanya lebih bagus kalau misalnya mereka bisa mungkin memberikan apa yang mereka tanya tadi gitu Oh secara boleh. voice. Boleh banget, Kak boleh Syarani banget. bisa bisa on mic-nya kira-kira Kak? Halo Kak? Kak Syarani? Oh, enggak bisa. Halo, Oh ya, iya Kak, ya. Halo. oke. Silakan Kak Halo Kak katanya. Maya. Mhm. Hai. Halo Kak. Hai. Oke. Ini Kak, saya kan mau nanya nih. Ya. Di kolom pertanyaan itu memang mungkin agak sulit ya kalau misalkan dari kata-katanya. Iya. Oke. Jadi gini Kak, kan saya tuh pernah kayak misalkan kita tuh di acara kayak seperti yang Kak Maya bilang tadi, Mhm. seperti storytelling itu kan juga masuk ke dalam bagian public speaking bukan ya? Betul. Nah, udah begitu Kak, saya tuh kan kebetulan ini di asrama tuh kan sering tuh ada acara-acara kayak misalkan kayak storytelling atau yang lainnya gitu kan yang memang bicara di depan semua banyak orang gitu kan Kak. Ya. Jadi saya ini karena pengalaman nggak pernah juga, terus tingkat kepedeannya juga tinggi banget ya kan Kak. Jadi ketika saya dihadapkan dengan storytelling gini, Mhm. saya tuh saya misalkan memang saya udah prepare, saya udah hafal bahannya ini, saya udah hafal udah semuanya saya hafal. Nah, Mhm. terus ketika berhadapan dengan orang orang banyak itu, Mhm. yaitu saya memang awalnya sesuai dengan jalur, sesuai dengan prepare yang udah saya rencanain. Nah, terus uh, mungkin karena PD saya tuh nggak bisa saya kendalikan, jadinya saya tuh kayak mungkin membosankan di bagian audiensnya tuh mungkin ngerasa dia tuh gimana ya kakak ini gimana kayak mungkin nggak asik gitu kan kak dengan apa yang saya sampaikan kepada mereka misalkan kayak storytelling apa yang saya sampaikan. Jadi saya mau tanya nih sama Kak Maya, Mhm. gimana sih cara kita untuk menarik perhatian mereka kembali, gitu kan kak. Setelah kita tuh kayak gara-gara tingkat kepedean kita lemah tuh jadinya
em, para penonton itu, audiens itu jadi nggak ke kita lagi gitu Kak fokusnya gitu. Jadi cara kita untuk menarik perhatian mereka tuh gimana gitu Kak Maya. Oke, siap. Thank Oke. you, Thank Syafra. you. Oke, sama-sama. Thank you, Kak. Saya juga thank you nih. Thank you banget. Oke, langsung ke Kak Oke. jawab ya, Gaby ya. Iya. Boleh Kak, langsung dijawab aja. Saya matiin ya Kak mikrofonnya. Oh iya boleh Kak, boleh. Oke, Silakan. oke. Terima kasih Makasih Kak. Kak Syarani ya. Iya Kak. Oke, ya kita berbicara tentang storytelling. Nah, sebenarnya kalau storytelling ini adalah seni di mana kita itu bisa em, berperan ya sesuai dengan tokoh yang ada di cerita itu. Dan kita juga tantangannya harus bisa membuat orang yang mendengar itu terhanyut di dalam cerita itu. Gitu. Jadi kayak seolah-olah dia benar-benar melihat sosok yang dibicarakan oleh orang yang melakukan storytelling itu. Yang sebenarnya menurut kakak ya yang menjadi concern untuk menjadi perhatian di storytelling itu adalah yang pertama intonasi itu udah pasti. Kemudian yang kedua gimana kita bisa membawakan lakon ya atau penokohannya. Jadi kita harus bisa untuk beradaptasi dengan tokoh apapun dan menirukan sedramatis mungkin sesuai dengan tokoh itu dan sesuai dengan alur ceritanya. Ya, kemudian yang terakhir sebenarnya bukan overconfidence ya, tapi mungkin kita terlalu asik dengan diri sendiri. Ya, jangan sampai kita asik dengan diri sendiri sehingga kita nggak mikirin orang lain ini fokusnya kemana. Jadi kalau untuk audiens ya di dalam storytelling itu sendiri, mereka melihat juga yang namanya tadi penampilan. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman storytelling tentang Beauty and the Beast misalnya seperti itu kan. Nah, teman-teman harus bisa menggunakan kostum yang merepresentatifkan ya teman-teman sehingga orang lain itu melihat bahwa oh teman-teman ini benar-benar melakukan itu gitu. Jadi memang yang challenging itu adalah storytelling ya. Kalau storytelling ini kan kita harus bisa membawa pikiran orang ya. Kita membawa pikiran orang supaya bisa masuk ke dalam cerita kita dan itu nggak gampang. Okay. Jadi kalau storytelling itu overconfidence itu kalau menurut kakak bukan menjadi masalah yang utama, tapi impact dari overconfidence itu yang membuat kita terlalu asik sehingga kita nggak memikirkan orang ini harus tertarik dengan bagaimana kita bisa mendeliver cerita itu. Gitu. Ekspresi, intonasi itu sebenarnya yang bisa membuat mereka. Karena kalau kita bermain dengan intonasi, bermain dengan ekspresi, dengan gesture kita luas dalam membawakannya, orang lain juga keikut dramanya. Gitu. Jadi harus pandai-pandai untuk bisa berdrama kalau di dalam storytelling. Gitu. Itu Syarani udah kejawab pertanyaannya? Iya Kak. Iya. Oke Kak. Tri, thanks a lot Kak Maya. Iya, sama-sama juga. Nah Kak, ini masih Kak ada. makasih ya. Iya, sama-sama. Nah ini masih ada pertanyaan lagi nih Kak dari Angga Kurniawan dari Palembang katanya Kak. Kak Angga mungkin bisa di unmute mungkin. Kak Angga. Halo, Kak Maya. Nah, silakan Kak untuk pertanyaannya boleh. Oke, sebenarnya tadi pertanyaan sudah disampaikan oleh Kak Gaby. Nah, ini mau mempertanyakan pertanyaan yang lainnya. Oke, silakan. Nah, dulu waktu SMA itu aku sering mengikuti lomba, yaitu lomba LKTI tingkat sekolah dan mahasiswa. Dan saat itu ditanyakan oleh para dosen, kamu mau menggunakan mic atau tidak gitu. Dan saya pribadi menjawab tidak menggunakan mic. Kalau saya pribadi kalau menggunakan mic malah kelihatan gemetar tangan saya ketika menggunakan mic. Nah, jadi gimana cara untuk mengatasi gemetaran saya itu biar tidak terlihat oleh audiens? Terima kasih Kak. Siap, thank you. Thank you Angga. Oke.
Sebenarnya kalau penggunaan mic itu benar ya ada tekniknya. Karena apa? Karena kalau misalnya kita gemeteran itu bahkan banget. Kalau misalnya Angga memutuskan untuk tidak menggunakan mic itu sebenarnya boleh-boleh aja dengan syarat Angga punya power yang oke. Sehingga si juri itu bisa mendengar suara Angga. Tapi kalau misalnya enggak, yang memang harus menggunakan mikrofon. Nah, gimana sih caranya supaya kita nggak terlihat gemeteran gitu ketika megang mikrofon? Nah, yang pertama adalah Angga harus belajar cara megang mikrofon dulu. Ya, karena kalau orang megang mikrofon begini, itu pasti bakalan kelihatan banget karena benar-benar objeknya ada di tengah, terus apapun gerak yang kita lakukan itu pasti akan menjadi perhatian. Seperti itu. Kenapa? Karena itu berada di bagian muka, di bagian depan, yang menjadi salah satu tampilan yang juga dilihat oleh juri. Nah, kalau misalnya kakak sendiri ya, kalau misalnya megang mikrofon, ada nggak ya coba? Katanya pakai ini aja ya. Contohnya pakai ini aja ya. Kalau kakak begini. Kalau kakak begini dan kalau kakak sendiri itu prefer untuk banyak menggerakkan tangan sehingga tangan kakak nggak diam dan nggak kelihatan gemetarnya. Jadi kalau Angga sendiri boleh kalau ngomong, kalau bicara dimainkan tangannya sehingga kalau tangan Angga udah relax, Angga nggak akan gemeteran. Itu kan sebenarnya karena Angga nggak relax ya, nggak relax, dekat, gemeteran. Tapi kalau Angga main relax, badannya digerakin. Nah, that's why ya kalau misalnya teman-teman mau ikut lomba, itu penting banget buat stretching. Ya, jadi stretching itu bukan hanya untuk orang yang mau senam gitu ya, yang mau nari gitu ya. Tapi teman-teman sebelum teman-teman ngomong di depan itu wajib banget stretching dan itu masih kakak lakukan sampai sekarang. Jadi sebelum kakak nge-training, kakak stretching dulu. Mulai dari senam wajah, ya, A, I, U, E, O, itu wajib banget. Terus sama teman-teman harus gerakin badannya. Jadi supaya ketika teman-teman udah nyampe di stage, teman-teman nggak kaku, nggak makin nggak makin dingin gitu rasanya. Dingin ya. Itu dingin banget. Nah, jadi itu bisa dijadiin salah satu tips buat teman-teman sebelum nampil di depan, stretching dulu, gerak dulu, teman-teman nggak boleh diam. Itu kuncinya. Harus ngomong sama siapapun. Jadi biasanya buat ngomong, jadi ketika di depan itu nggak kagok, lidah teman-teman nggak kaku. Karena kalau misalnya teman-teman diam, lidah teman-teman makin kaku, ya teman-teman makin susah buat ngomong di depan, makin ngerasa lebih grogi. Gimana Kak? Oke, terima kasih Kak Maya. Oke. Sangat jelas. Thank you ya Angga ya. Nah, Ya. kita lanjut ya teman-teman ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Kak Firhan Arif dari Jakarta. Hai Kak Firhan. Hai Kak Firhan. Kak Firhan. Tunggu ya. Ada nggak ya Kak Firhannya? Oh kayaknya nggak ada di room nih Kak. Nggak ada. Gimana menurut Kakak? Aku tetap bacain aja pertanyaannya atau gimana Kak? Dari Kakak. Nggak apa-apa. Ini kan juga masih Nggak banyak apa-apa ya? yang kan, nggak apa-apa dibahas satu-satu aja. Oke deh. Jadi Kak katanya gimana ya caranya untuk meyakinkan pendengar bahwa materi yang kita bawakan itu bisa menarik dan bisa diterapkan di kehidupan masing-masing audiensnya, katanya gitu Kak. Oke, tapi cara menarik audiens ya. Cara menarik audiens. Nah, menarik ini kan sebenarnya banyak ya. Orang itu bisa tertarik dengan first impression. Itu yang sampai sekarang selalu kakak jadiin prinsip. Jadi ketika kakak ngomong pertama kali, kakak harus membuat orang terkesan. Ya, baik dengan cara pembukaannya atau bagaimana dengan cara kakak berpakaian. Nah, that's why teman-teman bisa perhatikan yang pertama adalah looking dulu, cara berpakaian dulu. Oke, jadi orang ketika ngelihat di depan enak dilihat, enak dipandang gitu kan. Pasti pertama pengen dengerin nih, gitu kan. Ibaratkan kata orang kayak nampak meyakinkan gitu ya. Mau ngomong apa nih, gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya selain penampilan yang teman-teman juga perhatikan adalah cara teman-teman untuk membuka sesuatu, ya, membuka pembicaraan. Itu harus pakai cara yang unik. Jadi kalau misalnya
Ya contohnya aja ya, contohnya kalau misalnya kayak teman-teman interview, teman-teman ngomongnya kayak, halo Pak, perkenalkan nama saya, bla bla bla. Kamu bayangin 100 orang kalau ngomong kayak gitu, yang dengernya bosan ya? Pasti bosan. Nah, sama halnya ketika teman-teman ketika membuka sesuatu selalu dengan Assalamualaikum teman-teman. Nah, seperti itu juga pastinya akan sangat membosankan. Jadi, cara untuk membuka sesuatu atau membuka pembicaraan itu penting. Bisa dengan apa, Kak? Bisa dengan pantun, oke? Kemudian bisa juga dengan melalui musik, bisa juga dengan metode boneka tangan, itu bisa juga tergantung tadi dengan acaranya acara apa dulu ya, membuka acara apa dulu, oke? Membuka speech ya. Apalagi kalau membuka speech ya atau acara yang formal itu harus dengan cara-cara yang unik seperti itu, sehingga apa, sehingga ketika teman-teman ngomong di pertama di part awal orang-orang udah interest seperti itu, jadi menggiring ke belakangnya juga akan lebih mudah. Intonasi itu juga salah satu hal yang harus diperhatikan, karena kalau teman-teman ngomongnya datar dari awal sampai akhir itu pasti akan membosankan dan orang-orang bakalan ngantuk dan gak bakalan mau dengerin gitu. Jadi intonasi itu juga penting, ekspresi apalagi. Dan jangan, kalau untuk forum yang tidak terlalu formal ya atau bukan perlombaan speech dan lain-lain, oke, teman-teman harus bisa mengelaborasi yang sifatnya humor gitu. Jadi supaya audiens lebih tertarik dan lebih interest lagi. Oke, thank you Kak atas jawabannya. Kak Firhannya masih belum ada ya. Nah, ini Kak ada lagi pertanyaan dari Haibati Fuli Lestari. Ya. Kak Fuli ya, Kak Fuli dari Tangerang. Ada Kak Fuli ada nggak ya di sini? Halo, Fuli. Sepertinya nggak ada juga. Udah lagi mantengin aja ya. Lagi ya, tapi pertanyaannya lumayan bagus juga, kata dari Kak Fuli, gimana sih caranya biar kita tetap pede di saat orang sekitar kita justru menjatuhkan kita. Waduh, ini ngomongin haters nih kayaknya Kak ya. Gimana nih Kak caranya biar tetap pede, katanya walaupun banyak yang nggak suka sama kita, walaupun banyak yang ngejatuhin kita. Oke, kalau kita ngomong masalah penilaian orang lain itu nggak akan pernah ada selesainya. Oke, teman-teman mau jadi sebaik apapun, teman-teman pasti akan tetap menerima kritik yang buruk karena manusia itu lebih sensitif ya untuk melihat kekurangan daripada kelebihan seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman siapa namanya tadi Fuli ya? Kalau Fuli nanya gimana sih caranya supaya kuat ya? Yakin dengan apa yang kita miliki, yakin dengan kemampuan kita, dan punya prinsip bahwa kita hidup untuk diri kita sendiri dan bukan untuk orang lain. Jadi orang lain mau ngomong apapun itu nggak ada ngaruhnya sama hidup kita, karena kita yang jalanin. Kita jadi sukses pun itu bukan buat dia, tapi itu buat kita, buat keluarga kita, dan lain-lain. So, si Fuli ini atau teman-teman lainnya ya yang mungkin punya case yang sama, ya harus yakin kalau kita hidup dengan jalan kita sendiri untuk kesuksesan kita sendiri dan bukan untuk orang lain. Gitu ya teman-teman, tips dari Kak Maya tentang penilaian orang lain terhadap kita gitu. Jadi mungkin kita nggak bisa juga, berarti nggak bisa memuaskan setiap orang ya Kak ya gitu. Mungkin ada bagusnya juga kalau kita bisa tetap percaya diri and be ourselves gitu teman-teman. Nah, pertanyaan berikut Kak ada dari Aswinda Oktaviani. Halo Aswinda. Halo Aswinda. Gimana ya? Ada ya? Bisa on mic nggak Aswinda? Sama Kak kayaknya. Kayaknya ini teman-teman lagi pada nge-podcast semua ya, karena mungkin juga. Baik Kak, pertanyaan dari Aswinda itu Kak, apakah dalam public speaking punya poin penting menggunakan apakah menggunakan bahasa Inggris katanya Kak untuk menyampaikan materinya, apakah lebih bagus atau gimana? Maaf Kak, apakah dalam public speaking punya poin penting menggunakan bahasa Inggris untuk menyampaikan materinya? Katanya seperti itu. Oke.
Sebenarnya kalau itu sendiri tergantung audiens ya. Kita ngomong Iya. bahasa Inggris sama orang yang nggak ngerti bahasa Inggris itu juga jadi useless. Jadi tergantung lagi dari audiensnya siapa. Kalau memang dituntut untuk menggunakan bahasa Inggris ya why not. Tapi kalau misalnya enggak, lebih baik menggunakan bahasa Indonesia aja gitu. Iya sih, kayaknya apa dari Aswinda, kayaknya memang benar sih kata Kak Maya. Ini kayaknya tergantung audiensnya sih. Kalau memang kita ngomong sama orang luar, mungkin ya lebih bagus memang kalau pakai bahasa Inggris ya Kak. Tapi kalau mungkin webinar seperti ini, kayaknya nggak menuntut kita untuk terus pakai bahasa Inggris ya Kak. Yang malah Iya. takutnya malah lebih bingung Kak kalau misalnya Nanti lo semua kita, nih. kita bersama orang Indonesia tapi pakainya bahasa Inggris, mungkin nggak semua bisa mengerti. Betul. Oke, kalau gitu kita move on ya ke Kak Dina Dalim. Kak Mhm. Dina Dalim dari Medan. Hai Kak Dina. Hai Dina. Kak Dinanya ada nggak ya? Dina. Oh, nggak bisa on-nya. Ya udah nggak apa-apa. Aku bacain pertanyaannya ya, Dina, Kak Dina ya. Oke. Pertanyaan dari Kak Dina. Halo Kak Maya, mau nanya Kak, bagaimana cara menambah vocabulary selama melakukan presentasi atau debate supaya kita nggak blank dan nggak mengurangi kata-kata yang nggak mengulangi kata-kata yang itu aja katanya Kak. Oke. Caranya cuma satu, baca. Jadi kalau misalnya kita rajin baca atau ya minimal lihat video mungkin ya. Kalau misalnya teman-teman, Kak, saya nggak terlalu suka membaca, oke, nggak apa-apa. Tapi gunakan audionya atau audio visualnya gitu. Dengerin podcast juga kan sekarang banyak ya. Jadi dengerin informasi atau teman-teman bisa nonton film atau lebih lebih banyak literasi itu kan di buku ya. Jadi teman-teman rajin-rajin baca, otomatis vocabnya bakalan lebih nambah, lebih expert lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman presentasi ataupun debate, itu pembendaharaan katanya lebih bagus, lebih banyak. Jadi orang-orang lebih interest lagi buat dengerin kita ngomong. Nah, kayak gitu. Kira-kira dari apa namanya? Dari Kak Dina sendiri udah jelas mungkin Kak atau gimana? Oke, sudah Oh, jelas. udah ya. Oke, udah jelas katanya Kak. Oke, thank you Kak Maya. Oke, Um, sama-sama. kita ad- kita pindah ke berikutnya Kak. Nah, dari Kak Raja Arya Suta dari Purwokerto. Kak, hai Mm-mm. Kak Raja. Halo, tinggal kita cari ratunya. Iya benar. Kak Iya. Raja Kak Raja bisa on mic Kak atau nggak bisa Kak? Oke, sepertinya tidak bisa. Iya sepertinya nggak bisa. Nggak apa-apa Kak. Jadi kata dari Kak Raja, Kak kalau misalnya ngeblank kan tetap aja kita harus menyelesaikannya Kak. Nah gimana caranya biar nggak terlalu kelihatan tapi harus tetap kita selesaiin gitu. Tadi kayaknya udah dibahas sedikit sih sama Kak Maya soal ini, tapi Iya. mungkin Kak Rajanya butuh penjelasan mungkin Kak biar kayak bisa lebih paham gitu. Oke, yang penting kalau misalnya kita ngeblank itu jangan panik. Oke, jangan panik, jangan nunjukin ekspresi yang benar-benar gitu ya. Jangan pakai apa ya, aduh kok lupa. Nah, jangan kayak gitu, jangan buat pengakuan yang terlalu jujur. Ya, yang penting kalau misalnya emang lupa banget sama apa yang mau disampaikan, coba mainin ke audiens dulu. Oke, coba sambil cari celah untuk bisa berinteraksi dengan audiens dengan cara bertanya itu bisa. Oke, supaya mungkin kita udah kehabisan ide nih buat ngomong. Tapi ketika kita dengar jawaban dari audiens, kita malah punya ide lagi buat ngomong. Seperti Hmm. itu. Oke, itu ya Kak Raja ya tipsnya biar nggak kelihatan gitu kalau misalnya kita ngeblank. Nah, uh, ada lagi nih Kak pertanyaan. Waduh gila teman-teman di sini antusias banget ya Kak buat belajar public speaking. Keren-keren banget teman-temannya. Alhamdulillah. Nah, ini Kak ada dari Kak Angelina Septiani. Hai Mm-mm. Kak Angel ya, Kak Angel. Halo Angelina, nama kita kurang lebih nih. Angelina. Oke. Kak Angelina ada nggak ya?
Dari Palembang. Wah, lagi Iya, makan tempe nih kayaknya. iya Kak. Kayaknya Kak Angelinanya nggak bisa ngomong Kak. Jadi Nggak apa-apa. katanya dia mau bertanya, bagaimana ya kita bisa membuat audiens terfokus dengan kita agar dalam situasi kegiatannya bisa berjalan dengan lancar. Oke, mungkin ini udah sempat kakak bahas Iya, di udah sih. sebelumnya ya. Intinya kalau mau buat orang fokus sama kita, kita harus punya kekuatan yang membuat orang itu bisa interest sama kita tadi. Balik lagi ke first impression, ke penampilannya juga gitu. Jangan sampai gini, kadang kayak kita pengen orang fokus sama kita, tapi ketika kita udah selesai ngomong kok orang nggak fokus ya sama aku ya. Nah itu bisa jadi ya, selain tadi yang kakak omongin, bisa jadi apa yang kamu omongkan itu bukanlah sesuatu yang bersifat informatif. Jadi orang-orang ngerasa kayak aku udah tahu kok, ngapain didengerin gitu. Karena Iya. kan kalau orang Indonesia kan ya, iya sifatnya seperti itu ya. Kalau udah tahu ngapain Iya, gitu kan. Jiwa-jiwa sengaknya itu tuh ada-ada aja gitu kan. Jadi bener banget. bisa seperti itu ya. Sama pembawaan. Oke, pembawaan. Jangan sampai kita kesannya terlalu menggurui. Ya. Jangan sampai kita kesannya kayak benar-benar satu arah doang kita yang ngomong. Jadi buat interaksi dua arah, buat orang-orang supaya bisa ngomong juga, audiens bisa ngomong. Jadi yang ngomong mereka itu perhatiannya teralihkan ke kita. Kalau kakak lebih seneng gitu. Jadi kalau kakak ngeliat audiensnya udah mulai capek ngedengerin gitu kan, kakak langsung jalan ke mereka gitu kan sambil nanya sambil ngobrol itu kan pasti mereka kayak penasaran siapa tuh yang ditanya gitu kan, aduh nanti ke aku nggak ya gitu, jadi mau nggak mau mereka harus dengerin gitu. Iya, benar banget sih Kak. Banyak juga yang teman-teman aku kayak gitu soalnya. Ini bagus nih Kak pertanyaannya dari Kak Widodo Widianto. Hai Kak Widodo. Hai Halo Widodo. Kak, selamat malam. Hai Malam. malam. Boleh Kak silakan pertanyaannya. Sebenarnya terima kasih kepada Kak Gabriel atas waktunya. Pertanyaan saya, tolong dong Kak ceritain dulu pengalaman pertamanya pas terjun ke dunia public speaking profesional. Soalnya Kak Maya kan tadi bilang kalau Oh, kayaknya koneksi Kak. Iya, suaranya agak terputus. Yang aku bantu bacain ya Kak pertanyaannya ya. Katanya Kak Widodo, pengalaman pertama Kakak di dunia profesional public speaking gimana Kak? Ceritain dong katanya gitu. Dunia profesional public speaking pertama ya. Dulu sih kalau dibilang profesionalnya banget itu waktu pertama kali jadi MC untuk acara International Conference on Biodiversity. Jadi waktu itu diminta MC untuk acara internasional gitu kan, di mana semuanya itu harus berbahasa Inggris, kemudian membawakan acara formal. Nah, itu sebenarnya yang pengalaman pertama banget public speaking yang bisa dibilang ya profesional seperti itu. Challenge-nya apa Kak? Challenge-nya dulu yang pertama diminta dadakan. Jadi kayak diminta H-1, oke udah harus siap dengan materi yang juga baru disampaikan, dan itu kan tentang paper ya. Jadi sedikit banyak kakak juga harus tahu tentang papernya seperti apa yang dibahas, oke. Kemudian harus tahu juga tentang sistem panel speaker dan lain sebagainya. Nah, kemudian karena semuanya in English, jadi bener-bener harus mastiin kalau lidah ini nggak kaku gitu. Karena kan kakak udah waktu itu udah lama nggak MC bahasa Inggris ya. Udah lama nggak MC bahasa Inggris karena dulu itu sempat aktif di teater. Jadi bener-bener dadakan banget, dan baru kali itu diminta untuk MC lagi. Jadi itu challenging-nya. Jadi kayak gimana harus bisa memastikan bahwa lidah ini ketika ngomong bahasa Inggris nggak berbelit gitu kan. Nah, kemudian karena audiensnya juga banyak, audiensnya juga 1000-an orang, jadi malu ya kalau misalnya salah ngomong di depan. Ya kayak apalagi bahasa Inggris, apalagi di situ ada dekan rektor dan lain sebagainya. Itu sih sebenarnya kalau pengalaman pertama. Waktu itu juga pernah kayak ngeblank. Jadi kayak waktu itu untuk susunannya tiba-tiba ada di ganti on the spot. Kemudian pas mau bacain itu salah baca. Tapi untungnya
waktu itu dikasih apa ya, bahasa-bahasa tambahan lah. Jadi kayak ibaratkan Saka bilang, oke, itu adalah acara selanjutnya. Namun sebelumnya kita akan melakukan rangkaian bla 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 gitu ya. Jadi tentunya masih bisa untuk improve di situ. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman bawain sesuatu di dunia profesional ya, walaupun ada kesalahan, tapi kalau misalnya teman-teman tenang, oke, pasti kepikiran aja cara untuk bisa improve itu gitu. Jadi jangan panik, itu adalah hukum ya, hukumnya banget bagi teman-teman yang berkecimpung di dunia public speaker itu jangan panik terhadap situasi yang terjadi on the spot. Karena challenging-nya lebih ketika on the spot, ketika semuanya bisa berubah dan teman-teman harus bisa menyesuaikan dengan perubahan itu. Keren banget Kak jawabannya. Gimana Kak Widodo? Mungkin udah terjawab pertanyaannya mungkin. Sudah Kak, sudah. Tadi sempat Semoga habis ini ya, udah Kak, ya? dapat. Kayaknya background Kak Maya sama saya hampir sama Kak. Oh iya. Dulu juga pernah ikut teater, lomba puisi juga pernah. Cuman belum pernah ngerasain panggung seluas itu mungkin yang Kak Maya ceritain tadi. Wow. Berjalannya waktu pasti. Tunggu aja waktunya. Oke deh. Dari Kak Widodo Makasih, udah. Kak, makasih. Oke deh, mantap. Oke, kita move on ya Kak ya ke next. Ada dari Anindya Zahra. Hai Kak Anin. Halo Anin. Hai, Halo. selamat malam. Halo Anin. Saya Nindya, saya ingin bertanya mengenai public speaking. Nah, biasanya nih saat presentasi pasti ada sesi tanya jawab. Bagaimana jika ada audiens yang mengajukan pertanyaan, namun kita tidak dapat menjawabnya? Bagaimana cara menjawabnya? Haruskah ngasal atau bagaimana? Oke. Susah ya ini, susah. Yang penting kejawab, oke, atau lebih baik ngaku saya nggak tahu gitu ya. Oke, sebenarnya sih gini, kalau win-win solution dari kakak gitu kan, kita kasih tahu sesuatu sesuai dengan bidang kita aja. Jadi walaupun itu nggak kayak 100% nyinggung tentang jawabannya dia, yang penting kita nggak sotoy gitu kan. Karena kalau misalnya kita sotoy ya jawab tentang sesuatu, takutnya ada yang lain nyeletuk. Bukannya begini gitu kan. Nah, itu kan makin memperkeruh suasana dan membuat audiens ngerasa kayak ini bener nggak sih speakernya gitu kan. Ya, jadi mending dijawab sesuai dengan yang teman-teman experience teman-teman di bidangnya, kemudian dikaitkan dengan apa yang ditanyakan, sembari bilang kalau untuk bidang itu saya tidak terlalu master ya, tapi berdasarkan dari buku yang pernah saya baca atau berdasarkan dari bidang keilmuan saya itu sangat penting untuk bla 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 gitu. Jadi jangan langsung dimentakin bilang nggak tahu, tapi jawab sebisanya. Berarti menurut kakak nggak apa-apa ya Kak ya kalau misalnya kita memang kayak jujur-jujuran gitu, kalau memang mungkin bukan bidangnya di situ, nggak masalah Kak gitu. Nggak apa-apa. Nah, tapi penting bagi teman-teman ya untuk belajar apapun itu. Jadi kalaupun misalnya nih teman-teman disuruh bawain materi tentang apa, penting bagi teman-teman itu untuk belajar dulu, breakdown dulu. Jadi kayak kira-kira pertanyaannya nanti akan menyinggung tentang apa sih gitu. Jadi jangan pernah lelah untuk belajar karena PR seorang public speaker itu adalah harus tahu. Jadi kayak ditanyain apa ya harus tahu gitu. Jangan sampai teman-teman ketika ditanya nggak tahu. Jadi itu dijadiin pengalaman. Jadi teman-teman harus bisa memperluas lagi keilmuannya. Gitu ya. Dari Kak Anindya gimana Kak? Udah terjawab mungkin pertanyaannya? Baik Kak, terima kasih sudah terjawab. Oke deh, thank you. Halo Kak Maya. Halo? Oh iya maaf. Oh iya. Dari Oke, aku ini ya. tadi ke mute ya maaf. Oke Kak, ini ada pertanyaan berikut nih Kak dari Kak Rifki Kurniawan. Halo Kak Rifki. Hai Rifki. Kak Rifki, apakah bisa mengaktifkan audionya? Sepertinya nggak bisa ya Kak.
Udah pada rehat kayaknya ya. Iya. Nah, Kak, katanya dari Kak Rifki mau nanya nih, Kak, caranya supaya ketika melihat audiens, yang mana semua audiens itu melihat ke kita, bagaimana cara biar kita nggak grogi maupun takut ketika berbicara di hadapan mereka? Karena tadi mungkin Kakak udah kasih tips yang tentang misalnya membawa barang-barang, misalnya Kak, atau membawa apa, tapi kira-kira mungkin ada tips lain nggak, Kak, gitu, selain itu doang? Oke, jadi kalau tips sendiri itu bisa juga nih, kayak misalnya kalau misalnya teman-teman itu nggak bisa untuk melihat mata ya, nggak bisa untuk melihat mata orang lain karena kalau ngelihat mata itu kayak ngerasa terintimidasi gitu kan. Teman-teman bisa ngelihat part dari wajahnya, jadi saya kayak ngelihat jidatnya gitu, atau ngelihat ininya. Jadi kayak jadikan satu fokus yang ada di orang itu sehingga teman-teman ngerasa bahwa ya teman-teman juga memperhatikan gitu. Atau kalau misalnya nggak bisa benar-benar memperhatikan manusianya, teman-teman bisa poin beberapa sudut ya atau beberapa titik untuk bisa menjadi pusat yang teman-teman lihat gitu. Jadi kalau misalnya nih kakak ngeliat ke tengah gitu kan, terus yang di tengah itu ada meja biru misalnya, gitu kan. Jadi yang kakak lihat itu sebenarnya adalah meja birunya gitu, atau jam dinding misalnya. Yang kakak lihat itu adalah jam dindingnya, tapi ketika orang melihat kita ngomong ke depan, itu orang kan mengiranya kita ngomong dan melihatnya ke depan gitu. Jadi boleh jadikan fokus titik di setiap sudut. Jadi misalnya kalau di sebelah kanan akan melihat ke tas misalnya, atau di yang tengah akan ngelihat ke jam dinding misalnya, atau kalau mau sebelah kiri akan ngelihat kursi coklat misalnya, seperti itu. Jadi penting untuk menitik ya atau membidik ya untuk masing-masing side supaya kitanya ngerasa bukan hanya kita ya tapi juga kayak audiens juga ngerasa bahwa kita itu memberikan perhatian kepada mereka, karena penting banget eye contact sebenarnya. Jadi kalau teman-teman belum bisa untuk melakukan eye contact sekarang, lambat laut juga pasti bisa gitu. Tinggal bagaimana kita yakin bahwa kalau kita ngelihat mata orang, itu kita bisa meyakinkan orang. Bukannya malah kita ngerasa kalau kita terintimidasi dan lain-lain. Jadi itu balik lagi ke psikologis kita supaya kita bisa meningkatkan PD-nya kita. Ah, gitu, Kak. Dari Kak Rifki ya tadi mudah-mudahan membantu ya Kak jawabannya biar bisa lebih lebih pede lagi, lebih nggak gugup lagi kalau di depan banyak orang. Kak, ini ada pertanyaan bagus nih Kak dari Kak Teddy Wahyudi. Hai Kak Teddy. Kak Teddy ada nggak ya di sini? Halo, ada Kak? Ada ya. Ya Kak Teddy, hai. Boleh Kak disampaikan pertanyaannya? Jadi gini kan Kak, kan biasanya kalau orang public speaking itu pasti berbicaranya biasanya dibulat-bulatkan. Nah, kan ada beberapa orang dengan suara yang memang agak cempreng lah gitu, apalagi memang dengan logat yang memang khas daerahnya. Nah, apakah ketika orang berbicara itu harus dengan suara yang dibulatkan, dengan suara yang memang ditegas-tegas? Kita berbicara dengan senatural mungkin saja, dengan bahasa yang memang sebisa kita saja. Dan menurut Kakak, apakah suara yang keluarkan itu berpengaruh terhadap audien atau penonton itu tadi? Itu saja Kak. Oke. Thank you Teddy. Untuk masalah jenis suara ya, jenis suara itu kan berbeda-beda nih dari setiap orang. Ada yang agak cempreng mungkin ya, ada yang udah bulat gitu kan, jadi nggak perlu dibulet-buletin, ada yang lemas gitu kan. Nah sebenarnya kalau untuk jenis suara itu setiap orang boleh sih mengeluarkan suara apapun, tapi jangan sampai dibuat-buat, karena suara yang dibuat-buat itu pita suara kita nggak akan cukup untuk menahan ya beban kita berbicara yang terlalu lama gitu. Jadi dibulat-bulatkan itu boleh untuk some occasion ya, untuk beberapa hal, misalnya untuk MC formal acara upacara ya, misalnya upacara 17 Agustus itu kan suaranya bulat banget kan. Nah, untuk hal seperti itu boleh karena dia juga range-nya tidak terlalu lama dan juga pembacaannya juga tidak terlalu banyak
gitu kan. Nah, tapi kalau untuk ngomong biasa, untuk public speaking, mending menggunakan jenis suaranya, tapi powernya yang dimainkan. Jadi powernya itu harus selalu stabil, dan juga intonasi itu yang lebih penting daripada harus membulatkan suara. Gitu. Jadi membuat orang tertarik dengan intonasi, seperti apapun jenis suara kita, itu sebenarnya bisa menjadi daya tarik tersendiri, tinggal gimana kita mengemasnya aja gitu. Baik, Kak Teddy, apakah menjawab pertanyaan Kakak? Ya, sudah, Kak. Oke, thank you Kak Teddy ya atas pertanyaannya. Kak, mungkin ini masih ada beberapa pertanyaan sih Kak. Mau banget, kayak teman-teman antusias banget. Aku bisa lihat pertanyaannya juga keren-keren banget. Ada juga nih Kak dari Kak Raffi Yunirani. Ini aku panggil Kak Rani aja kali ya. Hai Kak Rani. Kak Raffi Yunirani, ada nggak? Gak apa-apa, kita lanjut. Berarti kita lanjut aja ya Kak ya. Jadi Kak, pertanyaan dari Kak Raffiani. Halo Kak, mau tanya agar para audiens terhibur dengan kita sebagai public speaking, gimana caranya? Oh, berarti mungkin kayak ngomongin ice breaking gini deh Kak, ya kayaknya. Bagaimana biar audiens bisa terhibur katanya? Oke, seorang public speaker itu harus tahu tentang kondisi audiensnya. Kapan dia ngerasa capek, kapan dia ngerasa lelah, disitulah kita harus masuk supaya semangat mereka tetap terjaga dan juga lebih up atau lebih tinggi, kan? Nah, kalau untuk membuat terhibur ini sebenarnya multitafsir ya. Ada yang bilang kalau terhibur itu ketika kita bisa membuat mereka ketawa, benar ya. Kemudian ada juga nih yang bilang terhibur itu ketika kita bisa memberikan sentuhan-sentuhan ice breaking di dalam sesi kita bicara. Kalau untuk ice breaking itu sebenarnya disesuaikan lagi dengan target audiensnya siapa gitu. Jadi jangan sampai kita ice breaking ke anak-anak gitu kan dengan teknik yang dewasa, itu juga nggak relevan. Jadi dilihat dulu audiensnya siapa, baru kita tahu mau treatmentnya seperti apa. Jadi lihat range umurnya, sehingga kita tahu metode yang baik untuk memberikan jenis ice breakingnya seperti apa. Tapi akan lebih baik kalau teman-teman melakukan ice breaking itu audiensnya bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Jadi supaya ketika mereka udah lama duduk gitu kan, pinggangnya bisa rileks, kakinya bisa rileks, orangnya bisa enjoy lagi, jadi semangatnya makin naik lagi. Jadi hindari jenis-jenis ice breaking yang kayak cuman duduk di tempat itu, sebagian besar akan merangsang sesuatu yang sama gitu. Jadi percuma kita ice breaking gitu. Iya sih Kak, benar juga sih. Mudah-mudahan itu juga membantu ya teman-teman buat kalau misalnya teman-teman mau tahu nih caranya menghibur audiens gimana biar nggak terlalu boring. Nah, itu mungkin tipsnya teman-teman. Oke Kak, ini ada lagi Kak dari Kak Diva Ananda katanya dari Surabaya. Hai Kak Diva. Halo. Kak Diva, hai. Ada nggak ya Kak Divanya? Kak Diva bisa on audio? Oh nggak bisa ya? Ya udah nggak apa-apa. Aku bantu bacainnya Kak Diva ya pertanyaannya. Jadi dari Kak Diva, Kak Maya mau nanya apakah kita harus menyamaratakan teknik public speaking di sesi storytelling, pidato, presentasi, dan kegiatan yang mengandung public speaking lainnya? Gitu kan. Oke, untuk teknik sepertinya berbeda. Ya, berbeda kalau kita speech itu berbeda, pidato berbeda, storytelling apalagi, presentasi juga berbeda gitu. Jadi teman-teman harus bisa membedakan tekniknya, karena kalau teknik kan berhubungan dengan cara kita mendeliver, kita punya skill dalam public speaking gitu. Yang sama itu apanya? Yang sama itu adalah kepercayaan dirinya pasti tetap akan sama. Powernya juga pasti tetap akan sama, intonasinya juga pasti skillnya akan sama. Jadi 3 skill ini sebenarnya adalah 3 skill basic yang bisa kita gunakan ketika kita melakukan public speaking. Jadi mau kita kemanapun, ya tetap 3 skill ini yang kita gunakan. Cuman yang menjadi pembeda adalah penyampaiannya saja. Gitu. Itu ya.
Oke, thank you banget Kak atas apa namanya jawabannya tadi. Nah, ini ada beberapa pertanyaan lagi, tinggal sedikit sih harusnya Kak. Nah, ini dari Kak Esterina Manik. Hai Kak Ester. Halo Esther. Kak Ester, apakah bisa nyala mic-nya? Oh, Kak Esternya nggak ada Kak. Boleh Oke. langsung aja ya. Ya, aku bantu kasih pertanyaannya Kak. Jadi mau nanya dong Kak, gimana cara presentasi di hadapan audiens yang lebih senior Kak? Ya memang mungkin agak susah kali ya Kak, kalau sama orang yang lebih tua biasanya kayak mau pembawaannya santai tapi nggak enak gitu. Jadi gimana ya Kak caranya? Kalau untuk yang lebih senior, itu kan sebenarnya yang pertama gimana kita bisa masuk di dalam uh, jokesnya mereka ya, dan juga di dalam tipenya mereka. Jadi kita harus tahu dulu ini tipe-tipe seniornya seperti apa gitu kan. Dan kalau kita ngejokes dengan sesama kita kan pasti beda ya dengan ngejokes sama senior. Mungkin kalau kita ngejokes sesama kita itu ya mungkin bisa dengan bahasa yang lebih santai gitu. Tapi kalau sama senior kan mungkin agak segan. Jadi gunakan cara-cara yang berbeda, yang tetap dapat fun-nya, tapi dengan sentuhan cara yang berbeda, gitu. Jadi kalau uh, apa namanya cara untuk melakukannya itu tergantung lagi dengan seniornya ini senior apa, seperti apa, dan apa juga yang mau dipresentasikan gitu. Jangan sampai kayak kita juga terlalu tegang, karena kalau untuk sama senior kan kita harus menunjukkan sisi kita semenarik mungkin gitu kan. Dan pastinya kalau senior itu nggak suka kita berlagak seolah-olah kita yang paling tahu di dunia ini gitu kan. Namanya juga senior kan, jadi ya harus tetap merendah gitu kan. Nah, yang paling penting adalah seniornya harus dilambung-lambungkan setinggi-tingginya gitu. Jadi misalnya teman-teman bilang, mungkin yang saya sampaikan ini tidak sehebat pengetahuan dari senior-senior semuanya. That's why setelah presentasi ini saya harus belajar banyak nih dari kakak-kakak dan abang-abang yang ada di sini. Nah, itu contohnya gitu. Jadi bubuhi kalimat-kalimat itu supaya mereka ngerasa bahwa pride-nya mereka naik gitu. Iya gitu Kak. Oke deh Kak, mudah-mudahan itu membantu menjawab tadi pertanyaan dari Kak Esther dan juga untuk teman-teman semua. Nah berikutnya ada dari Kak Muhammad Permadi Kak. Ya. Iya. Halo Kak Muhammad Permadi. Ada nggak ya kakaknya? Oke, langsung aja kita bahas kayaknya. Oke deh. Jadi kata Kak Muhammad Permadi, Kak, bagaimana ya cara public speaking kita bisa memantapkan bagi orang lain? Dan ketika kita habis mau ngomong apa-apa, gimana Kak caranya? Gitu. Habis kata-kata, iya habis kata-kata. Kalau kita kehabisan kata-kata, itu gimana sih caranya? Mungkin gimana sih caranya untuk mengatasi ketika kita udah kehabisan nih kata-kata mau ngomong apa lagi gitu kan? Oke, kalau emang udah kehabisan kata-kata, udah nggak ada lagi yang mau diomongin, yang mending disudahi gitu. Jadi kayak jangan sampai kita juga ngomong sesuatu yang di luar konteks, yang malah orang lain kayak ngerasa bosen gitu. Jadi kalau ya diusahakan kalau misalnya teman-teman mau ngomong itu harus punya bahan bicara. Jadi jangan sembarang kayak ngegampangin gitu. Jadi kayak gampang lah MC ini gitu kan. Gampang lah ngomongin tentang ini. Dan jangan seperti itu. Jadi teman-teman harus banyak baca dulu, prepare dulu sebelum live ya, sebelum ngomong di depan. Jadi ketika ngomong teman-teman udah tahu mau bahas apa. Dan penting buat teman-teman untuk bisa strict dengan waktu. Jadi ketika kita udah tahu waktu kita berapa lama untuk ngomong, kita pasti bisa estimasikan apa aja yang bakalan kita omongin. Nah, untuk merangkai apa yang kita omongin itu bisa teman-teman gunain trik 5W1H. Oke, jadi teman-teman bisa strict dengan P5W1H supaya apa? Supaya omongannya lebih terarah. Dan teman-teman pun tahu apa lagi sih yang kira-kira akan disampaikan, gitu kan. What-nya udah, gitu kan. Why-nya udah, how-nya udah. Berarti apa lagi? Oh, yang ini, gitu kan. Jadi teman-teman bisa
lebih ingat lagi dengan poin apa sih kira-kira yang bisa lebih dieksplor, yang bisa lebih disampaikan. Oke Kak, thank you. Teman-teman, ini karena mengingat waktu, mungkin aku bantu bacain aja ya teman-teman pertanyaannya biar nggak terlalu lama. Maaf banget. Jadi, ini Kak ada pertanyaan dari Sekar Ilmi Wakida Supradi. Nah Kak, gimana sih cara public speaking yang menarik untuk presentasi online? Oke, bagus banget pertanyaannya. Karena kan sekarang semuanya udah serba online ya, udah by Zoom segala macam. Dan tentunya kalau kita ngomong, banyakin ngomong itu orang-orang bakalan bosen pasti ya. Cara untuk menarik ketika presentasi online, yang pertama pastinya adalah karena itu online ya, teman-teman yang lain nggak bisa ngelihat secara langsung, cuman ngelihat handphonenya doang gitu kan. Jadi pasti sedikit banyak teman-teman ngerasa bosan ataupun mungkin ngerasa ngantuk dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus memastikan bahwa lookingnya bagus dulu. Ya, lookingnya bagus dulu. Kemudian bahan presentasinya kalau memang pakai slideshow itu harus yang menarik. Jadi jangan sampai kebanyakan kata gitu. Jadi hiasilah itu dengan gambar, ilustrasi atau mungkin video yang lebih banyak em, apa ya bisa dinikmati oleh teman-teman yang ada di rumah gitu. Sama kalau teman-teman mau online presentasi online ya, teman-teman juga harus perhatikan waktu. Jangan sampai terlalu banyak dan lebih ngomong itu ke intinya aja sih. Jadi jangan kesana kesini karena balik lagi ya karena media online eh, apa ya banyak keterbatasan yang kita akan hadapi dan akan lebih baik kalau komunikasi itu terjalin dua arah. Oke deh, thank you Kak. Kita lanjut ke Praila dari Gorontalo. Ini Kak katanya bagaimana tips and trick mengenai pembukaan suatu acara Kak? Karena biasanya kan orang melihat first impression katanya. Nah itu gimana caranya Kak bikin first impression yang baik gitu agar orang tertarik sama kita? Oke, first impression itu tadi mungkin udah sempat kakak bahas ya. Bisa dari penampilan, kemudian bisa dari tadi pembukaannya seperti apa. Nah, kalau misalnya untuk pembukaan sendiri itu bisa dengan teman-teman buat slogan. Jadi misalnya teman-teman kalau saya bilang ini teman-teman jawabnya ini. Nah, itu juga bisa. Jadi untuk membangkitkan semangat ya audiensnya bisa dengan slogan seperti itu. Oke Kak, berarti slogan itu biasanya kayak di awal acaranya gitu ya Kak, ada slogannya, biasanya sebutkan, kayak gitu, itu. Betul. Ini ada Kak dari Kak Iga, mau bertanya, gimana ya cara mengurangi kata A, O, ya sih sering banget sih, kayak di tengah-tengah presentasi, jadi kayak biar nggak sedikit-sedikit ada imbuhan itu gitu Kak. Oke, nah ini bener banget kalau teman-teman baru expand untuk public speakingnya pasti masih banyak buat gitu kan. Nah caranya gimana? Kalau Kak Maya sendiri prefer kalau udah mulai bingung mau ngomong apa atau lagi mikir, prefer buat nggak ngomong o tapi lebih pelanin cara ngomongnya. Jadi kalau misalnya teman-teman pantengin ya udah sejam lebih ini, kok Kak Maya in some part di dalam bagian-bagian tertentu Kak Maya sering kayak agak pelan ngomongnya gitu kan, agak dilandai sedikit. Nah, itu Kak Maya lagi mikir gitu kan. Nah, jadi teman-teman bisa gunain cara itu daripada kayak seperti itu, teman-teman lebih pelankan cara teman-teman buat ngomong, kasih jeda. Jadi teman-teman bisa sembari mikir, bisa sembari ngomong, dan tentunya itu adalah sebuah pembiasaan. Jadi jangan biasakan untuk berbicara A atau O. Oke, biasakan untuk tetap santai. Ini juga ya. Jadi kalau misalnya udah mulai bingung mau ngomong apa, kadang-kadang kita refleks ngomong O sebagai respon kita ketika kita bingung mau ngomong apa, otak kita ngeblank gitu. Gitu ya Kak ya. Iya sih, aku juga kadang pas ngomong juga masih sering-sering ngomong seperti itu. Tapi menurut aku latihan aja sih teman-teman. Biasanya sih kalau makin lancar tuh biasa makin kurang ngomong kayak EAO-nya gitu. Betul.
ini Kak ada dari Tommy dari wow jauh banget ya dari Ethiopia. Aduh, katanya dia mau nanya Kak, gimana ya caranya kita dalam membangun karakter dalam public speaking depan kamera, khususnya karena untuk mencari banyak perhatian agar pendengar bisa menangkap apa yang kita sampaikan gitu. Dan apakah penampilan fisik juga menentukan? Dan gimana kalau kita tidak siap menjawab pertanyaan? Oh tadi udah ada sih Kak beberapa yang udah dibahas ya sama Kak Maya. Jadi mungkin ini aja Kak sih, bagaimana membangun karakter kita dalam public speaking depan kamera, khususnya karena untuk mencari banyak perhatian agar pendengar bisa mendengar apa yang kita sampaikan gitu. Oke. Kalau kakak pribadi sih lebih senang untuk mengadakan beberapa atau sedikit yang namanya ya interaksi lah. Jadi kalau misalnya tadi kan dibilang di depan kamera ya, berarti kan online ya, secara online. Jadi kalau kakak biasanya gini, teman-teman kalau dengar suara saya angkat jempolnya ke atas dong, gitu kan. Nah itu kan membangun interaksi seperti itu. Atau kalau misalnya teman-teman setuju nggak kalau gini, gitu kan. Kalau setuju boleh dong, apa namanya, lambaikan tangannya, gitu. Jadi bangun interaksi yang seperti itu. Oke, supaya balik lagi yang di depan kamera yang melihat kita berbicaranya itu mereka nggak bosan. Tuh, oke deh Kak. Ini pertanyaannya bagus sih Kak, dari Muhammad Hadi. Katanya, apa menurut Kakak kunci dasar dalam public speaking? Itu aja sih dulu Kak. Oke, kunci dasar dalam public speaking itu cuma satu, pede. Kalau kita pede, kita mau ngomong apapun di depan siapapun, kapanpun, itu pasti Ridi. Jadi yang penting pedenya dulu dibangun. Gitu. Oke Kak. Dan yang kedua Kak, katanya temanku ada yang cadel dalam bicara dan nggak bisa ngomong katanya malu pas bicara di depan umum gitu. Nah menurut Kakak, orang yang cadel apakah bisa menjadi seorang public speaker? Gitu Kak katanya. Banyak nggak orang yang cadel dan dia jadi artis, dia jadi YouTuber, dia jadi influencer? Pastinya banyak ya. Balik lagi itu bukan jangan jadikan kekurangan kita sebagai sebuah hambatan kita untuk bisa menggapai impian kita gitu. Jadi anggaplah itu adalah nilai plusnya kita. Jadi cadel itu bukanlah sebuah kekurangan, tapi malah gimana ketika kita cadel kita bisa ngomongnya lancar, orang lebih senang ketika dengar kita berbicara dengan topik-topik yang udah kita sediakan. Jadi jangan fokus ke kekurangannya, tapi fokus untuk membangun kelebihannya. Mungkin bisa dibangun untuk kelebihannya dalam membangun konten gitu, dan kreativitasnya pasti. Iya sih, menurut aku juga Kak kayak nggak menutup kemungkinan ya orang-orang yang mungkin ada kekurangan atau orang yang cadel itu nggak bisa jadi public speaker yang bagus. Menurut aku yang penting seperti yang tadi Kak Maya bilang, yang penting teman-teman bisa pede dan teman-teman yakin kayak kalau teman-teman tuh bisa, kalian jangan minder gitu teman-teman kalau misalnya ada kekurangan mungkin ya Kak ya, kalau misalnya gimana, karena semuanya juga proses pembelajaran ya Kak ya. Jadi menurut aku nggak ada bedanya antara yang cadel atau yang enggak, tetap kalian semua bisa jadi public speaker yang hebat kok. Betul. Nah, ini Kak ada pertanyaan terakhir dari Kak Vidya dari Tangerang. Katanya, misalnya Kak kita sebagai MC nih, seberapa penting sih Kak kita menguasai materi yang dibahas? Nah, lalu jika penting, bagaimana menguasai materi yang dibahas dalam acara tersebut dengan tepat, apalagi kalau waktunya cepat, itu Kak katanya. Oke. Kalau dibilang materi itu penting banget atau enggak banget. Kenapa? Karena itulah tujuannya kita berbicara. Jadi berbicara itu bukan berarti kita bisa ngomong lancar, itu skill public speaking kita udah oke banget. Itu enggak juga. Karena banyak juga orang yang ngomongnya lancar tapi kayak nothing gitu loh. Jadi kayak yang dengernya oh ya cuma gitu doang. Jadi materi itu penting banget, harus kita kuasai. Balik lagi, audiens tertarik atau tidaknya itu tergantung dari materi yang kita sampaikan. Dan kalau kita udah ditunjuk menjadi seorang pemateri atau public speaker di sebuah event contohnya, kalau kita nggak bisa mengatasi atau nggak bisa mastering di semua materi tentang itu, tentunya kita bakalan dianggap sebagai sosok yang nggak kompeten. Nah, itu yang akan menjadi bumerang buat kita sendiri. Orang-orang nggak akan mau dengerin kita, dan kita ya hanya berbicara sesuatu yang tidak diinginkan oleh
si pendengar itu. Cara untuk masternya seperti apa, Kak? Ya, tentunya ketika kita udah tahu kita harus berbicara tentang apa atau temanya apa, ya kita harus breakdown kira-kira apa aja sih yang menjadi fokus dalam pembicaraan. That's why ketika kita mau ngomong di depan, penting buat kita untuk catat poin-poinnya apa. Oke, sehingga ketika kita udah catat poin-poinnya, kita tahu kita harus mastering di mana, kita tahu kita harus menitik beratkan dengan materi yang seperti apa. Sehingga kalau kita ngomong, kita well prepare, apapun yang ditanyakan kita bisa jawab. Karena menjadi seorang public speaker itu adalah sebuah amanah ya. Kenapa? Karena orang itu berharap informasi dari kita. Kalau kita nggak bisa memberikan informasi, itu berarti kita gagal sebagai seorang public speaker. Gitu. Oke, thank you banget Kak Maya dari tadi udah nemenin Gaby untuk ngebahas semua pertanyaan teman-teman, keren-keren banget pertanyaannya. Dan teman-teman, aku juga cuma mau mengingatkan lagi, mengapa sepertinya kita lebih banyak, mungkin ada teman-teman yang mikir kenapa ya dari tadi itu kayak pertanyaan terus ya kan, karena memang dalam sesi ini teman-teman kita tuh mengadakan public speaking mentorship. Jadi kayak memang kita lebih menginginkan teman-teman untuk lebih banyak bertanya gitu teman-teman, daripada kita yang terus-terus memberikan, tapi teman-teman juga untuk bisa menyatakan pendapatnya gitu dan pertanyaannya, biar kita sama-sama belajar. Makanya mentorship ini dibuat untuk teman-teman bisa konsultasi. Makanya dari tadi sepertinya banyak banget pertanyaan yang kita bahas gitu untuk kejelasannya teman-teman, biar kita paham. Nah, jadi pertanyaan Iya. Oh iya, tadi ada ya pertanyaan dari Adisya Ainun. Gimana? Waduh, maaf ya, sepertinya mungkin tenggelam atau mungkin ketimbun sama yang lain. Aku minta maaf banget. Namun gini teman-teman, Kak Maya, kira-kira kalau misalnya ada teman-teman yang mau ngasih pertanyaan, kira-kira boleh nggak Kak kayak kontak Kakak melalui sosmed gitu Kak, boleh nggak ya? Boleh banget. Jadi kalau Boleh misalnya banget ya. teman-teman ya Ya. mau pengen sharing dong, gitu kan, pengen mentoring dong, itu boleh banget. Untuk secara pribadi boleh, untuk secara kelembagaan ya, karena kan kakak punya public speaking academy sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ikut program untuk pengembangan soft skill, terutama untuk public speaking, itu boleh banget. Nanti boleh di-share aja ya kontak kakak, mau WhatsApp boleh, mau Instagram juga boleh. Ini welcome buat teman-teman semua, bagi teman-teman yang mau belajar public speaking. Iya, oke teman-teman. Jadi kalau misalnya ada tadi pertanyaan yang mungkin kelewat atau mungkin belum sempat terjawab, mungkin teman-teman bisa kontak Kak Maya melalui Instagram, melalui nomor WhatsApp, atau mungkin LinkedIn juga ya Kak ya. Kak Maya juga ada LinkedIn. Nah, nanti akan di-share teman-teman. Nah, jadi sesi konsultasi dan Q&A tadi menutup sesi mentoring kita pada hari ini. Thank you banget untuk Kak Maya. Hari ini aku jadi belajar banyak banget tentang public speaking. Akhirnya aku tahu lebih banyak tentang public speaking itu apa. Aku harus mengasah public speakingku seperti gimana dan bagaimana cara aku melawan kalau aku gugup atau ngeblank. Jadinya semua di-sharingkan dan diajarkan sama Kak Maya. Oh iya Kak, mungkin untuk sosmednya Kakak mungkin bisa di-share di chat mungkin Kak, agar teman-temannya mungkin yang lain, rangernya bisa follow atau mungkin bisa add gitu. Oke, kakak share ya. Oke, thank you Kak. Jadi sembari menunggu Kak Maya, aku mau nginfoin kalau kita sekarang teman-teman bakalan ada photo session dulu. Jadi aku mau ngajak teman-teman ranger yang ada di sini untuk boleh mengaktifkan kameranya untuk sebentar agar kita bisa photo session bareng. Oke. Teman-teman boleh diaktifin kameranya. Bentar. Wow, ini Kak muka-muka public speaker of the future Kak ya. Benar banget. Cantik sekali. Gelap ya? Oh ya nggak apa-apa sih Kak. Kalau emang nggak bisa nggak apa-apa Kak. Cuman lebih baik jika memang bisa gitu. Iya, nggak apa-apa. Oke deh teman-teman. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke deh. Sekali lagi, sorry.
1, 2, 3. Oke deh. Terima kasih banyak teman-teman yang udah ikut mentoring ini ya. Jadi mudah-mudahan apa yang teman-teman dapatkan di sini bisa berguna bagi teman-teman baik hari ini ataupun ke depannya. Dan juga saya selaku moderator juga ingin berterima kasih kepada Kak Maya dan juga kepada teman-teman yang masih stay di sini, dan terima kasih atas kepercayaan dari Youth Ranger Indonesia untuk saya menjadi seorang moderator. Namun saya juga ingin memohon maaf kepada teman-teman apabila mungkin ada kesalahan kata atau yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan ya teman-teman ya. Jadi sekian dan terima kasih. Saya Gabriela, saya pamit undur diri. Jadi sampai ketemu di mentorship IRI berikutnya ya. Dadah. Dadah.